Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam sesuatu yang sering dianggap kosong, tapi di balik sunyi itu tersimpan rahasia yang jarang dilihat mata manusia. Sebuah suara tanpa kata hadir di tengah hati yang tenang. Pernahkah kau merasa ada yang berbicara padamu, bukan lewat suara, tapi lewat rasa, lewat ketenangan yang tiba-tiba menenangkan seluruh kegelisahan? Hari ini kita akan menapaki jalan yang jarang dilalui. Jalan di mana Allah berbicara tanpa suara, dan hamba belajar mendengar dengan hati yang paling sunyi. Bersiaplah, karena yang akan kau saksikan bukan sekadar ilmu, tapi pengalaman batin yang mungkin mengubah cara pandangmu selamanya. Bab 1. Sunyi yang tidak meminta jawaban. Diam bukan sekadar absen dari suara, tetapi keadaan ketika seorang hamba kembali kepada akar dirinya, menanggalkan segala kepalsuan yang dibangun oleh tuntutan sosial dan keinginan pribadi. Di titik itu, seseorang mulai mengenal dirinya tanpa topeng, tanpa alasan untuk bersandiwara, tanpa kebutuhan tampil meyakinkan. Sunyi menjadi wilayah penyaksian. Manusia memandang dalam cermin batin dan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat ketika mulut terus bergerak. Disinilah perjalanan makrifat dimulai. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan keberanian duduk tenang, walau hati gelisah meminta pelarian. Dia mengajarkan satu hal, tidak semua yang suci harus berbunyi. Ketika seseorang memaksa hidupnya dipenuhi kata, ia sedang menutup pintu rahasia Allah dalam dada. Sebab suara menagih penjelasan, sementara keheningan menghadirkan pemahaman. Dalam diam, hati tidak mengejar apa yang tidak ditakdirkan, dan pikiran berhenti berpura-pura mengetahui segalanya. Para arif memandang sunyi sebagai wahana pemurnian, hawa nafsu kehilangan panggung, ego kehilangan mikrofon, dan ambisi kehilangan tepuk tangan. Di sana, yang hadir hanyalah Allah, tanpa ornamen, tanpa simbol. Orang yang sanggup bertahan dalam keadaan itu akan menemukan bahwa kehadirannya bukan ditangkap oleh telinga, tetapi dirasakan oleh kerendahan jiwa. Sunyi juga membentuk keberanian rohani. Keberanian untuk menerima bahwa jawaban ilahi tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan. Kadang Allah menjawab doa dengan menunda, mengarahkan, atau mengambil sesuatu yang kita cintai, bukan karena membenci, tetapi karena menyusun ulang jalan yang tidak mampu kita pahami. Saat mulut diam, hati dapat membaca tanda. Saat jiwa berhenti mendikte, ia mulai mengerti hikmah. Banyak orang ingin Tuhan bicara dengan lantang, padahal suara paling dahsyat hadir sebagai ketenangan aneh yang tiba-tiba memperkuat. Itulah kalimat tanpa huruf. Dia menyingkapkan rasa berserah. Ketika seorang hamba berhenti mendikte hasil, berhenti mencurigai takdir, berhenti mempersoalkan keadilan, ia mulai merasakan betapa lembutnya Allah mengatur. Gelisah berubah menjadi yakin, takut berubah menjadi pasrah, dan sedih berubah menjadi doa yang menghangatkan. Sunyi adalah tempat paling aman bagi jiwa, karena tidak ada orang lain yang menjadi hakim. Di sana, seseorang belajar bahwa yang ia butuhkan bukan pembuktian, tetapi penerimaan. Allah lebih dekat dari kegelisahan itu, tetapi baru terasa ketika gaduh batin mereda. Pada akhirnya, diam bukan akhir dari komunikasi, tetapi awal dari kedekatan. Ketika kata berhenti, kesadaran mulai berbicara. Ketika suara menghilang, cahaya batin muncul. Dan ketika seorang hamba menahan diri dari komentar dunia, ia mulai mendengar bagaimana Allah mengubah langkah, memperhalus keputusan, memperkuat sabar, dan memperindah yakin. Sunyi tidak meminta banyak, hanya minta agar hati tidak mendahului Tuhan. Sebab dalam ruang itulah rahasia turun, Allah yang selalu hadir, tetapi baru disadari ketika jiwa mau diam. Bab 2. Hati sebagai tempat percakapan tersembunyi. Hati bukan sekadar ruang perasaan, ia adalah medan perjumpaan di mana rahasia ilahi turun dalam bentuk pemahaman yang sulit dijelaskan. Ketika seorang hamba menenangkan dirinya, menahan dorongan untuk berbicara, memundurkan ego agar tidak mendikte, hati berubah menjadi cermin yang memantulkan arah Tuhannya. Di tempat sunyi itu, seseorang tidak lagi mendengar suara dunia yang menyuruh berlari tanpa tujuan,
atau mengejar pengakuan yang tidak pernah mengenyangkan. Ia mulai merasakan bahwa ada kehadiran yang mengalir, memberi keberanian, memperhalus keinginan, dan menolak segala yang mengotori. Tidak ada suara, namun ada bimbingan. Tidak ada bisikan, namun ada pengetahuan yang tiba-tiba terasa benar. Hati yang bersih mampu menangkap getaran ilham, sementara hati yang dipenuhi ambisi hanya menangkap gema kepentingan. Karena itu para arif lebih memilih menundukkan hati daripada menegakkan suara. Mereka tahu ketika seseorang sibuk berkomentar, ia sebenarnya sedang kehilangan kepekaan terhadap arah. Tetapi ketika seseorang mau diam, mau mendengarkan rasa di dalam dada, mau menakar ulang niat, ia akan menemukan bahwa banyak perkara telah dijawab tanpa perlu dialog. Kehilangan yang dulu terasa mematahkan menjadi lebih mudah dipahami. Penundaan yang dulu terasa menyakitkan menjadi sarana pematangan. Itulah percakapan Allah. Mengajarkan lewat rasa, bukan lewat diksi. Ada saat di mana hati menolak sesuatu, meski akal menyukainya. Ada periode di mana dada terasa sempit, padahal logika berkata semuanya aman. Itulah komunikasi halus yang tidak bisa diremehkan. Para pencari memahami bahwa hati adalah sensor moral yang dipasangkan Tuhan agar manusia tidak mengikuti jalan yang menghancurkan. Rasa tidak nyaman ketika hendak berbohong, rasa malu ketika menafikan kebenaran, rasa berat ketika mendekati maksiat. Semuanya bukan kelemahan, itu alam langit. Bila seseorang memaksa diri menepis alam itu dengan argumentasi, ia sedang mematikan instrumen keselamatannya sendiri. Ketika hati telah terlatih untuk jujur, ia berubah menjadi jembatan antara harapan dan takdir. Doa tidak lagi meminta dunia tunduk pada keinginan pribadi, tetapi memohon agar diri disesuaikan dengan kehendak Allah. Di titik itu, keajaiban batin terjadi. Hamba berhenti mendesak hasil dan mulai menerima proses. Ia tidak lagi gelisah jika doa terasa lambat, karena ia memahami kecepatan ilahi bukan dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan kebutuhan ruh. Hati yang terdidik akan memahami bahwa penundaan adalah cara Tuhan melindungi, penolakan adalah cara Tuhan mengganti, dan kesunyian adalah cara Tuhan menguatkan. Dan bila hati telah mengenal bahasanya, seseorang tidak lagi membutuhkan bukti yang menjerit. Ia cukup merasakan ketenangan yang tiba tanpa sebab, cukup melihat keteraturan hidup yang pelan-pelan membaik, cukup menyadari bagaimana Allah menghadirkan peluang di tengah jalan buntu. Itulah percakapan paling lembut yang pernah ditawarkan langit kepada bumi. Tidak ada pengumuman dramatis, tidak ada suara gaib, tidak ada penampakan. Yang ada hanya hati yang mengerti. Tuhan sedang bekerja, bahkan saat tidak ada satu kalimat pun terucap. Bab 3, tanda-tanda yang berbicara tanpa bunyi. Allah tidak selalu mengajar melalui kata. Banyak pelajaran turun dalam bentuk peristiwa, jeda, perubahan suasana hati, atau jalan yang tiba-tiba tertutup. Ketika seorang hamba mampu diam dan memperhatikan, ia mulai melihat bahwa setiap kejadian membawa pesan, setiap takdir memuat arah. Namun sebagian manusia terlalu sibuk merespons, terlalu cepat menyimpulkan, sehingga lupa membaca hikmah yang sedang disusun. Para arif melatih ketenangan justru agar mata batin mampu menangkap petunjuk itu. Bukan petunjuk ajaib, bukan karomah yang menggelegar, tetapi kecenderungan lembut yang memandu langkah menuju pilihan yang lebih benar. Di situ, dia berfungsi sebagai kaca pembesar bagi nasihat Allah yang dikirim melalui realitas. Ada tanda berupa kenyamanan batin ketika mendekati kebaikan, seolah jiwa merasa pulang. Ada tanda berupa kegelisahan ketika melanggar batas, seolah nurani meraung meminta diperbaiki. Ada tanda berupa kemudahan yang tidak direncanakan ketika sesuatu dikehendaki takdir, dan ada pula hambatan aneh ketika seseorang memaksa sesuatu yang bukan bagiannya. Semua ini bukan kebetulan, tetapi pola ilahi yang membimbing hamba agar tidak tenggelam dalam kesalahan. Orang yang tidak mendidik dirinya dengan sunyi akan menganggap ini sekadar perasaan, sekadar perubahan mood, sekadar faktor psikologis. Namun bagi hati yang halus, itu bahasa rahasia dari Yang Maha Mengatur. Kadang Allah menutup pintu bukan untuk menghinakan, tetapi untuk mengalihkan menuju gerbang yang lebih selamat. Kadang Allah memisahkan seseorang dari kita, bukan karena hubungan itu buruk,
tetapi karena jiwa membutuhkan ruang untuk tumbuh tanpa ketergantungan. Kadang Allah mengirim kegagalan justru untuk menjaga iman dari kesombongan. Tanda tidak selalu mengenakan, tetapi selalu menyelamatkan. Hamba yang mampu diam akan menemukan bahwa apa yang disebut kecewa ternyata rambu, dan apa yang disebut terlambat ternyata proteksi. Sunyi membantu manusia memahami bahwa setiap takdir adalah kurikulum, bukan hukuman. Namun tanda yang paling sering hadir adalah perubahan pada rasa. Ketika dulu dosa terasa manis lalu perlahan berubah getir, itu tanda. Ketika zikir yang dulu terasa beban, kini menjadi tempat menenangkan batin, itu tanda. Ketika syukur muncul bahkan di tengah kehilangan, itu tanda. Tidak ada suara yang memerintah, tetapi ada kecenderungan lembut yang menuntun. Arif tidak sibuk memaknai semua secara berlebihan. Mereka hanya menyelaraskan langkah dengan rasa yang dibersihkan oleh iman. Bila hati tidak memaksa, tanda menjadi terang. Bila ego tidak menguasai, hikmah menjadi dekat. Akhirnya seseorang memahami bahwa Allah tidak perlu berbicara untuk menunjukkan arah. Keheningan justru menjadi media paling bersih untuk belajar. Dunia luar mungkin terlihat ramai, tetapi bagi jiwa yang mengenal tanda, seluruh hidup berubah menjadi pesan. Pertemuan adalah titipan, perpisahan adalah strategi, doa adalah energi, dan waktu adalah pembebasan. Ketika seorang hamba mampu berlutut di hadapan takdir tanpa mempertanyakan setiap detail, ia akan menyadari sesuatu yang sangat halus. Allah tidak pernah berhenti memberi petunjuk, hanya saja manusia perlu cukup tenang untuk melihatnya. Bab 4. Tauhid yang tumbuh dari keheningan. Tauhid tidak hanya diikrarkan oleh lidah, tetapi ditanamkan oleh keadaan batin yang berani tunduk tanpa syarat. Banyak orang menyebut nama Allah dengan lantang, namun hatinya masih bergetar lebih kuat karena ancaman manusia, reputasi, atau kehilangan harta. Di dalam sunyi seorang hamba mulai memahami siapa sebenarnya yang ia takuti, siapa yang ia harapkan, dan siapa yang diam-diam menjadi pusat ketergantungan. Keheningan memperlihatkan dengan jujur, jika hati masih menilai dunia lebih menentukan daripada Rabb yang Maha Kuasa, maka tauhid belum berdiri tegak. Diam bukan untuk melemahkan bicara, ia untuk menyingkirkan ketakutan palsu yang membuat iman goyah. Dalam keadaan hening, akal berhenti memamerkan argumen dan mulai menghormati batasnya. Ada wilayah yang tidak dapat ditembus analisis, dan di sana iman mengambil alih dengan lemah lembut namun pasti. Arif tidak merendahkan logika, tetapi mereka mengerti bahwa logika adalah alat, bukan Tuhan. Mereka membiarkan akal bekerja di wilayahnya, dan ketika realitas bergeser ke wilayah gaib, mereka menyerahkan diri tanpa debat batin yang melelahkan. Inilah kepasrahan yang bukan menyerah buta, tetapi menyadari bahwa Allah melihat dari sudut yang manusia tidak pernah mampu menyentuh. Sunyi melatih keyakinan untuk menerima rencana yang belum terjelaskan. Keheningan juga memisahkan antara keberanian spiritual dan arogansi. Seseorang boleh terlihat gagah dalam kata, tetapi hatinya dapat runtuh oleh satu cobaan kecil. Namun mereka yang terlatih berdiam diri di hadapan Allah akan menemukan keberanian tenang, keberanian yang tidak memerlukan penonton. Saat dunia menekan, mereka tidak sibuk menjelaskan diri, karena yang mereka butuhkan bukan kesan publik, tetapi ridha ilahi. Inilah tauhid yang meneguhkan langkah, bukan menantang dunia dengan teriakan, tetapi melangkah pasti karena hati yakin bahwa setiap sesuatu berada di bawah kendali Allah. Kata-kata bisa menipu, tetapi ketenangan tidak bisa dipalsukan. Ketika diam menjadi disiplin, seseorang mulai memahami bahwa segala yang dicari sebenarnya bermuara pada Allah. Ambisi mengejar manusia hanya melahirkan kecemasan, tetapi ambisi meraih ridha menghasilkan kedamaian. Orang yang menyandarkan diri kepada dunia akan hancur ketika dunia berubah. Tetapi orang yang menyandarkan diri kepada Allah semakin kokoh ketika cobaan datang, karena cobaan tidak menguranginya. Inilah inti tauhid, tidak berharap kepada yang fana, tidak takut kepada yang terbatas, tidak bersandar kepada yang rapuh. Dan untuk sampai pada kesimpulan itu, hati harus melewati malam-malam panjang tanpa suara, agar kenyataan ilahi muncul sebagai pengalaman, bukan teori. Pada akhirnya,
Tauhid yang matang adalah ketika seseorang tidak lagi memaksa Tuhan mengikuti kehendaknya, tetapi memohon agar dirinya mengikuti kehendak Tuhan. Ia berdoa bukan untuk mengatur takdir, tetapi untuk menyerasikan batin dengan keputusan langit. Ia tidak lagi sibuk menilai hasil, karena ia percaya setiap hasil sudah ditakar oleh Yang Maha Tahu. Dari situlah lahir jiwa yang tenang, bukan karena hidup tanpa luka, tetapi karena setiap luka menjadi pesan bahwa Allah memegang kendali. Dan ketika dia menguatkan iman hingga titik ini, hamba pun memahami satu kenyataan halus. Puncak tauhid adalah tenang, sebab siapa yang dekat dengan Allah tidak mudah terguncang. Bab 5. Menunggu tanpa memberi perintah. Menunggu adalah ujian paling halus yang Allah letakkan di dalam jiwa hambanya. Banyak orang yang mampu berdoa, banyak yang mampu menangis, banyak yang sanggup merangkai kata penuh harap, namun hanya sedikit yang mampu berhenti mendikte hasil. Sunyi mengajarkan bahwa waktu bukan milik manusia dan kehendak bukan dapat dipaksa dengan keluhan. Arif memahami bahwa menunggu tanpa cemas adalah tanda kedewasaan iman. Mereka meletakkan doa di tangan Allah seperti seorang bayi yang kembali pada pelukan ibunya, tanpa mengatur bagaimana cara dipeluk, berapa lama, dan apa yang harus dikabulkan. Dia menjadikan penantian bukan penyiksaan, tetapi pengasuhan rohani. Dalam keadaan hening, seseorang mulai melihat bahwa keterlambatan bukan berarti penolakan. Allah tidak pernah diam untuk menyiksa, tetapi memilih waktu yang membuat hamba siap menanggung nikmat atau ujian. Jika sesuatu datang terlalu cepat, manusia mungkin tidak kuat memegangnya, atau malah menggunakannya untuk membangun kesombongan. Maka Allah menunda. Jika sesuatu datang terlalu lambat, manusia mungkin menyangka doanya tidak terdengar, padahal yang sedang dilatih adalah kesabaran yang kelak menjadi pagar iman. Arif tidak mengukur cinta Tuhan dari kecepatan jawaban, tapi dari kualitas perubahan dalam jiwanya. Menunggu juga membungkam ambisi yang manipulatif. Dalam keheningan, ego yang ingin mengatur segala strategi menjadi lemah, karena tidak menemukan panggung untuk berteriak. Hamba yang sabar akan melihat bahwa segala upaya yang dilakukan manusia hanyalah pintu kecil dari lautan takdir Allah. Ketika usaha tidak menghasilkan, mereka tidak tersiksa oleh rasa gagal, sebab mereka tahu kegagalan seringkali adalah metode seleksi ilahi. Allah menjaga seseorang dari rezeki yang merusak sebelum waktunya, dari hubungan yang tidak sehat, dari peluang yang terlihat manis namun beracun. Semua itu dibungkus dalam satu sabda tanpa suara. Tunggulah, aku sedang menyiapkan sesuatu. Ada masa ketika hati dipenuhi tanya, sampai kapan? Mengapa tidak sekarang? Apakah aku tidak layak? Di sanalah diam menjadi obat bagi prasangka. Hati yang mampu tenang akan memahami bahwa cinta ilahi bukan ditunjukkan dengan memenuhi semua permintaan, tetapi dengan menghalangi yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Menunggu dengan tenteram membuat seseorang berhenti menjadikan doa sebagai transaksi dan mulai menjadikannya penyucian jiwa. Doa tidak lagi memaksa realitas berubah, tetapi memaksa hati mengakui kelemahan diri. Disitulah hamba merasa semakin dekat, bukan kepada hasil tetapi kepada pemilik hasil. Akhirnya seseorang menyadari bahwa waktu bukan musuh tetapi kurikulum ilahi. Apa yang datang tepat waktu memberi syukur. Apa yang datang terlambat memberi kedewasaan. Apa yang tidak datang ternyata memberi perlindungan. Sunyi tidak mencabut usaha, ia hanya menghaluskan harapan. Diam tidak mematikan doa, ia hanya mendidik adab. Dan ketika seorang hamba mampu menunggu tanpa memerintah Allah, ia telah menapaki salah satu makam paling lembut. Percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana diri, bahkan jika harus menunggu dalam sunyi yang panjang. Bab 6. Ketika doa menjadi sunyi yang menembus langit. Dalam perjalanan batin yang semakin tersembunyi, para arif memahami sesuatu yang perlahan meruntuhkan cara lama manusia memohon, bahwa doa tidak selalu harus berbentuk suara, kalimat panjang, atau ratapan yang berulang. Ada doa yang tidak ditulis, tidak dilafalkan, bahkan tidak disadari oleh lidah. Doa itu adalah keadaan jiwa. Dalam kesunyian terdalam, ketika pikiran tidak lagi menyusun kata, dan hati tidak lagi memaksakan harapan tertentu kepada Tuhan, muncul satu bentuk permohonan paling murni.
permohonan tanpa keinginan. Di titik itu, bukan manusia yang berdoa kepada Allah, tetapi Allah yang sedang memperkenalkan kehendaknya melalui ketenangan yang meresap masuk. Inilah mengapa sebagian orang menangis tanpa sebab, karena ada doa yang sedang dijawab bahkan sebelum memiliki bahasa. Doa bagi para arif bukan lagi permintaan menuju hasil tertentu, tetapi perjalanan kembali pada asal segala takdir. Mereka duduk hening, bukan untuk menunjukkan kesalehan, tetapi karena mereka mulai melihat bahwa suara seringkali membuat jarak, sedangkan diam meruntuhkan dinding antara hamba dan Tuhan. Dalam keheningan, mereka menemukan bahwa setiap helaan napas memanggil namanya, setiap detak jantung menyebut zatnya, dan bahkan rasa khawatir adalah pesan dari Allah yang mengundang pulang. Hening semacam ini bukanlah kosong, melainkan padat oleh kehadiran. Seolah seluruh semesta menekan dinding dada, lalu membukanya perlahan agar cahaya bisa lewat tanpa terganggu kata-kata. Ada kalanya manusia berdoa dengan penuh desakan, meminta terburu-buru, berharap hasil cepat, takut jika Tuhan menunda. Namun para arif belajar sebuah rahasia, bahwa keterlambatan bukan penolakan, penantian bukan pengabaian, dan ketidakpastian bukan ancaman. Allah kadang menahan apa yang engkau inginkan, agar engkau belajar mencintainya sebelum mencintai pemberiannya. Ketika hal itu dipahami, doa berubah dari kontrak menjadi penyerahan, dari tuntutan menjadi ketundukan, dari keraguan menjadi ketenangan. Pada akhirnya bukan jawaban doa yang membuat hati selamat, tetapi kedekatan spiritual yang tumbuh selama menunggu. Pada tingkat ini, doa bukan sekadar aktivitas, tetapi keadaan wujud. Mereka tidak lagi memisahkan antara bekerja dan bertawakal, antara bergerak dan berserah, karena setiap langkah menjadi tafsir dari kehendak Allah yang sedang berlaku. Dalam diam mereka mengerti, doa bukan mengubah takdir, tetapi mengubah diri agar sejalan dengan takdir. Ini membuat mereka berhenti menolak apa yang datang, dan berhenti mengutuk apa yang hilang. Mereka melihat rahmat di balik setiap patah hati, peluang di balik setiap kegagalan, dan petunjuk dalam setiap kehilangan arah. Diam bukan pasrah buta. Diam adalah mata batin yang telah melewati jeritan nafsu dan sampai pada ketepatan ilahi. Di akhir pemahaman itu, para arif mengetahui, semakin matang spiritual seseorang, semakin lembut cara ia meminta kepada Allah, hingga akhirnya ia tidak meminta apa-apa lagi kecuali Allah itu sendiri. Karena apa arti terkabul jika hati tetap gelisah, dan apa arti penolakan jika hati tetap dipeluknya? Maka mereka kembali duduk tenang, tanpa skenario, tanpa drama rohani, menyerahkan seluruh rahasia hidup di bawah cahaya yang tidak pernah padam. Doa mereka hanyalah satu, jadikan aku milikmu, bahkan saat aku tidak bisa menyebutmu. Dan dalam keheningan itulah Allah membalas, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa jeda, namun terasa lebih nyaring daripada seluruh suara di bumi. Bab 7, diam yang mengajari jiwa, membedakan suara hati dan suara nafsu. Semakin dalam seseorang memasuki wilayah batin, semakin ia menyadari bahwa tidak semua bisikan yang terdengar dari dalam diri berasal dari kejujuran ruhani. Ada suara halus yang tampak bijak padahal penuh ambisi. Ada kata-kata lembut yang terdengar mulia padahal berasal dari rasa ingin dipuji, dan ada dorongan religius yang tampak suci padahal hanya topeng bagi kehausan ego. Para arif menemukan bahwa diam adalah pisau bedah. Ia memisahkan suara ilham dari tipuan diri sendiri. Ketika manusia berdiam cukup lama, ia mulai melihat lapisan-lapisan kepentingan tersembunyi, keinginan untuk diakui, ketakutan kehilangan kendali, dan rasa haus untuk menjadi lebih dari orang lain. Dan hanya setelah semua kegaduhan itu dikenali, hati bisa mendengar dengan jernih suara yang tidak memaksa, tidak berteriak, namun selalu benar. Suara petunjuk. Banyak manusia mengira mereka mengikuti kata hati, padahal yang diikuti adalah keinginan yang dibungkus dalil. Mereka berdoa demi kekuasaan batin, mereka meminta hidayah untuk membuktikan dirinya unggul. Mereka ingin mendekat kepada Allah agar hidupnya dipermudah. Dan ketika semua itu tidak terjadi, mereka menuduh doa tak didengar. Para arif memahami jebakan halus ini. Mereka tahu bahwa nafsu bisa menyamar menjadi spiritualitas. Ia bisa mengubah zikir menjadi kompetisi, menukar ibadah menjadi pembuktian, dan menjadikan ilmu sebagai senjata untuk merendahkan.
Karena itu mereka memilih diam, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai ruang untuk membongkar motif-motif tersembunyi. Di dalam keheningan itu, mereka mengakui adanya kegelapan batin, dan justru pengakuan itulah yang menjadi cahaya pertama. Diam bagi para arif bukanlah sikap pasif, melainkan metode penyucian. Saat tidak ada kata untuk membela diri, kepalsuan kehilangan panggung. Saat tidak ada suara untuk menyalahkan dunia, ego berhenti memeriksa orang lain dan mulai memeriksa dirinya sendiri. Dalam saat-saat itu muncul kesadaran getir bahwa selama ini banyak amalan dilakukan untuk dilihat, banyak kebaikan dilakukan untuk dikenang, dan banyak doa dipanjatkan untuk mendapatkan balasan. Kesadaran seperti itu menimbulkan rasa malu yang menyejukkan. Rasa malu yang memadamkan api keakuan dan membuka pintu kerendahan hati yang tulus. Rasa malu inilah yang menjadi tanda ruh mulai kembali jujur kepada Tuhannya. Ketika ego telah dibongkar, hati akan mampu mendengar dua arus batin yang berbeda. Suara nafsu selalu tergesa, mendesak, ingin segera memenuhi keinginan, dan membuat hati gelisah sebelum serta sesudah keputusan. Suara ilham sebaliknya, ia tenang, tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, dan selalu membuka ruang kepercayaan. Nafsu bicara seperti gemuruh pasar, penuh bargain dan ancaman kerugian. Sementara ilham berbicara seperti angin lembut yang tidak panik kehilangan apapun. Para arif memilih suara yang tidak membuat mereka lebih besar, tetapi membuat Allah lebih dekat. Bukan karena mereka sudah suci, tetapi karena mereka sudah berhenti berpihak pada keinginan mereka sendiri. Pada akhirnya, diam menjadi cermin yang tidak bisa ditipu. Seseorang dapat mengelabui publik dengan kata-kata manis, mengelabui keluarga dengan tampilan saleh, bahkan mengelabui dirinya dengan narasi religius, namun tidak bisa mengelabui keheningan. Di sana tidak ada audiens, tidak ada pujian, tidak ada penonton. Yang tersisa hanyalah hamba dan Tuhannya. Itulah sebabnya para arif menikmati sunyi, karena di sana Allah berbicara tanpa perlu kalimat, dan manusia mendengar tanpa perlu jawaban. Dia mengajarkan mereka satu rahasia yang merendahkan sekaligus meninggikan. Yang paling dekat dengan Allah bukan yang paling banyak bicara tentangnya, tetapi yang paling jujur saat tidak ada siapapun selain Dia. Bab 8, sunyi yang membuka gerbang takdir, saat hamba tidak lagi menawar masa depan. Dalam keheningan terdalam, para arif mulai memahami sesuatu yang sulit diterima oleh jiwa yang masih penuh rencana, bahwa takdir bukan wilayah yang bisa dinegosiasikan. Mereka duduk dalam diam, bukan untuk membatalkan masa depan atau mengatur alur hidup, tetapi untuk menerima bahwa setiap langkah telah disusun lebih dulu oleh tangan yang tidak pernah salah. Di saat manusia sibuk menghitung peluang dan menciptakan strategi, para arif meninggalkan kegelisahan itu dan memasuki wilayah pasrah yang matang, pasrah yang bukan menyerah. Mereka tidak lagi menagih arah, tidak mengemis kepastian, dan tidak memaksa jawaban cepat, sebab mereka telah mencium aroma rahasia ilahi. Allah seringkali menyembunyikan masa depan agar manusia belajar berjalan dalam iman, bukan dalam kendali. Bagi banyak manusia, kecemasan adalah reaksi alami terhadap yang belum terlihat. Namun para arif justru memperlakukan ketidakpastian sebagai bentuk sapaan dari Tuhan. Semacam undangan untuk mendekat, bukan untuk curiga. Mereka mengerti bahwa bagian terberat dari takdir bukanlah menerima apa yang terjadi, melainkan berhenti menyusun ulang apa yang telah diputuskan. Mereka berhenti berasumsi bahwa setiap perubahan adalah ancaman. Sebaliknya, mereka melihat setiap perubahan sebagai cara Allah mengirimkan sesuatu yang lebih tepat pada waktunya. Di titik ini, Dia menjadi ruang kepercayaan, ruang yang tidak berisik oleh ketakutan, tidak sibuk menyalahkan keadaan, tetapi stabil seperti batu karang yang tidak bergeser meski dihantam ombak waktu. Para arif tidak lagi meyakini bahwa kebahagiaan datang dari apa yang mereka pilih. Mereka telah mengalami pahitnya pilihan-pilihan yang egois, pilihan yang tampak logis, tetapi justru menciptakan kekosongan. Pilihan yang tampak menguntungkan, tetapi mengkerutkan jiwa. Oleh karena itu, mereka mulai membuka diri pada rencana yang lebih tinggi dari pengetahuan terbatas manusia. Mereka tahu terkadang Allah menutup satu pintu, bukan karena kebencian,
tetapi sebagai proteksi terhadap sesuatu yang mematikan. Terkadang Allah membuat seseorang tersesat sementara agar ia berhenti percaya pada kecerdasannya sendiri. Dan terkadang Allah menunda seluruh hidup seseorang agar ia belajar mencintai penulis takdir sebelum mencintai takdir itu sendiri. Sikap ini tidak membuat mereka pasif. Justru para arif bekerja lebih tekun. Namun ada napas baru dalam kerja mereka. Tidak panik, tidak obsesif, dan tidak terikat. Mereka bergerak dengan rasa hormat kepada Sang Pengatur. Mereka merencanakan, tetapi tidak menggantungkan jiwa pada rencana itu. Mereka berdoa, lalu membiarkan Allah mengubah arah doa tersebut jika itu lebih baik. Mereka berusaha, tetapi ketika hasilnya melenceng dari harapan, mereka tersenyum. Aku tidak melihat seluruh petanya, maka biarkan dia mengoreksiku. Dalam ketenangan semacam ini, pekerjaan menjadi ibadah, kegagalan menjadi pelajaran, dan keberhasilan menjadi amanah. Semua tanpa drama batin. Di puncak perjalanan ini, para arif memahami satu kesadaran yang mengguncang ego, bahwa ketidakpastian bukan kelemahan, melainkan cara Allah mengajari manusia untuk jujur. Jika manusia mengetahui seluruh masa depan, ia akan berhenti butuh Tuhan. Karena itu Allah menciptakan jarak informasi, kabut kemungkinan, dan kejutan-kejutan nasib. Semuanya agar kalimat hasbunallah tidak berhenti hanya di bibir, melainkan meresap ke dalam otot hati. Maka mereka kembali memilih diam, sebab melalui diam, mereka merasakan tangan tak terlihat yang memegang hidup mereka. Dan pada akhirnya, tanpa harus memaksa apapun, mereka menyadari, takdir tidak pernah salah alamat. Yang salah hanya cara kita meributkan apa yang seharusnya kita percayakan. Bab 9. Kesendirian Ruhani. Saat Allah menyembunyikanmu untuk memperlihatkanmu. Dalam tahap perjalanan tertentu, seorang hamba akan mengalami fase yang membuatnya mempertanyakan seluruh makna kedekatan. Ia mulai merasa sepi bukan karena tidak ada manusia, tetapi karena Allah menarik kembali rasa keterhubungan dari hati. Para arif mengenal fase ini sebagai uzlah batin, pengasingan ruhani yang tidak tergantung pada lokasi. Engkau bisa berada di tengah keramaian, namun hati seolah dijauhkan dari semuanya. Engkau bisa berbicara dengan banyak orang, namun batin seperti kehilangan bahasa. Keheningan semacam ini bukan hukuman, tetapi karantina ilahi. Allah sedang menyembunyikan seorang hamba dari kebisingan manusia agar ia belajar mendengar langkahnya sendiri. Di fase itu, engkau mungkin merasa asing bahkan terhadap dirimu, namun justru rasa asing itulah yang menandai bahwa sebuah kelahiran baru sedang dipersiapkan. Bagi mereka yang belum matang, kesendirian dianggap ancaman. Mereka segera mencari validasi, meminta kehadiran manusia, mengemis perhatian agar hati tidak hampa. Namun para arif menerima kehampaan itu sebagai tamu penting. Mereka memahami bahwa Allah terkadang menghapus semua sandaran agar hamba tidak punya pilihan selain bersandar padanya. Ketika engkau kehilangan orang-orang yang biasanya menjadi tempat berbagi, ketika motivasi manusiawi tidak lagi konsisten, ketika hal-hal yang dulu membahagiakan kini terasa hambar, itu bukan gejala kerusakan, melainkan tanda bahwa Allah ingin engkau beralih dari kepuasan indera menuju kelezatan jiwa. Di titik ini, diam bukan keputusasaan tetapi kesiapan. Ada yang sedang dikosongkan agar yang lebih dalam dapat diisi. Perjalanan sunyi ini sering membuat manusia salah paham terhadap dirinya sendiri. Ia merasa menurun, tidak lagi bersemangat ibadah, tidak segairah dulu dalam belajar. Namun para arif tahu, penurunan itu seringkali adalah transisi menuju kedewasaan spiritual. Yang dulu membuatmu terus bergerak adalah dorongan emosi. Kini Allah menuntunmu agar bergerak karena pengenalan. Yang dulu menghangatkan ibadahmu adalah suasana. Kini Allah ingin engkau memahami zat di balik suasana. Yang dulu membuatmu rajin berdoa adalah keinginan dunia. Kini Allah ingin engkau berdoa karena kebutuhan ruhani. Jika manusia tidak melewati kehampaan itu, ia akan selamanya mengira bahwa rasa senang adalah tanda iman, padahal iman tertinggi adalah istiqomah di tengah kekeringan. Pada akhirnya, kesendirian membentuk integritas. Tanpa audiens, manusia tidak bisa berakting. Ia tidak bisa mengatur ekspresi agar terlihat saleh, tidak bisa memodifikasi kata agar tampak bijak. Ia menjadi apa adanya. Di
Disinilah Allah menguji motif batin. Apakah engkau masih beribadah tanpa disaksikan manusia? Apakah engkau masih berzikir tanpa diberi rasa nikmat? Apakah engkau masih bersyukur ketika hidup tidak lagi memanjakan? Inilah titik pembeda. Iman yang mencari kenyamanan akan berhenti di sini, tetapi iman yang mencari Allah akan menembus batas ini dan mendapati perluasan makna. Kesendirian adalah laboratorium di mana ego dikikis tanpa kompromi. Ketika seluruh proses itu selesai, muncul rahasia yang mengejutkan. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Yang ditarik hanyalah ketergantunganmu pada sensasi spiritual. Saat itulah engkau memahami bahwa sunyi adalah cara Allah memperlihatkan kelapangan, bahwa hilangnya rasa adalah cara Dia memperkenalkan keteguhan, dan bahwa tersembunyinya pertolongan adalah cara Dia menyiapkan penampakan paling jelas. Karena sesungguhnya Allah hanya menyembunyikan hamba pilihan agar ia siap tampil tanpa ego. Dan ketika ia muncul kembali ke tengah manusia, ia tidak berbicara untuk membuktikan, tidak bersikap untuk memikat, tidak menampilkan diri untuk mendapat kekaguman. Ia tampil sebagai saksi sunyi dari satu kenyataan, bahwa kehormatan tertinggi bukan disaksikan dunia, tetapi diperhatikan oleh Tuhan tanpa perlu suara. Bab 10, Rahasia. Akhir saat jiwa menemukan Tuhan tanpa kata. Di ujung perjalanan batin, para arif menyadari sebuah rahasia yang tidak dapat diajarkan, tidak dapat diterjemahkan, dan tidak dapat dicapai dengan usaha lahir semata. Bahwa Allah bisa ditemukan tanpa kata, tanpa suara, tanpa ritual yang terlihat. Semua pembelajaran sebelumnya, diam, menunggu, menahan diri, menyaring suara hati, hanyalah persiapan bagi satu pengalaman paling mendalam. Kesadaran akan kehadirannya yang terus-menerus, tanpa intervensi lidah atau tindakan fisik. Jiwa memahami bahwa Tuhan tidak berada di luar, menunggu dipanggil, melainkan selalu hadir di inti setiap nafas, di celah setiap detak jantung, dan di ruang kosong yang hanya dapat ditembus oleh ketulusan dan kesabaran. Para arif menyadari bahwa pencarian panjang selama hidup bukanlah untuk menemukan sesuatu yang hilang di luar, tetapi untuk menyingkap tirai yang menutupi mata batin. Banyak manusia mencari mukjizat, menunggu pertanda, atau menuntut jawaban dramatis, tetapi mereka yang telah menempuh sunyi memahami bahwa pertanda sejati adalah ketenangan yang tiba secara misterius, tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Ketika hati terbuka, dunia bisa tetap kacau, orang bisa tetap jahat, dan takdir bisa tetap tak pasti, namun jiwa tetap utuh karena Allah telah hadir sebagai fondasi yang tidak terguncang. Inilah kesadaran tanpa kata, pengalaman yang lebih nyata daripada apapun yang bisa diucapkan. Pada tingkat ini, seluruh doa, seluruh ibadah, seluruh pergulatan batin berubah maknanya. Doa bukan lagi permintaan, ibadah bukan lagi kewajiban, pergulatan batin bukan lagi ujian. Semuanya menjadi sarana untuk menyadari kehadiran yang tak tergantikan. Sunyi bukan lagi sekadar metode, tetapi bahasa langsung Tuhan dengan hambanya. Orang yang telah sampai di tahap ini tidak lagi tergantung pada pengakuan manusia, tidak lagi merasa kurang ketika dunia menolak, dan tidak lagi mencari validasi dari siapapun. Yang tersisa hanyalah kedekatan langsung dengan Allah, rasa yang tidak perlu diartikulasikan, dan ketenangan yang tidak memerlukan saksi. Para arif yang mencapai makam ini melihat bahwa segala sesuatu sebelumnya hanyalah persiapan. Setiap kesulitan, setiap kehilangan, setiap penantian, setiap doa yang terasa tidak terdengar, semuanya mengarahkan jiwa ke satu titik. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah menjauh, bahkan saat manusia merasa sendirian. Mereka memahami bahwa Tuhan berbicara dengan cara yang paling lembut, tersembunyi dalam gerak hati, dalam alur kehidupan, dan dalam keheningan yang paling dalam. Tidak ada suara yang memekakkan, tidak ada cahaya yang silau, yang ada hanyalah kehadiran yang selalu ada dan menenangkan, seperti matahari yang tidak pernah meninggalkan bumi, meski langit tertutup awan. Akhirnya, jiwa yang sampai di titik ini mengalami kebebasan yang tak tergambarkan. Ia tidak lagi tergantung pada dunia, tidak lagi terikat oleh harapan kosong, dan tidak lagi terhanyut oleh ketakutan atau ego. Ia hanya menyadari satu kebenaran, bahwa Tuhan selalu ada,
tidak memerlukan permintaan, tidak menunggu untuk didengar, tidak harus diperlihatkan. Dan dalam keheningan yang paling murni, jiwa tersenyum, mengetahui bahwa seluruh perjalanan, seluruh sunyi, seluruh doa, seluruh penantian adalah untuk satu tujuan, menemukan Allah di dalam diri tanpa kata, di dalam hati tanpa suara, dan dalam jiwa tanpa jeda. Sekarang kau telah menapaki sedikit dari sunyi para arif. Tapi ingat, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Diam yang sejati bukan sekadar hening, melainkan mendengar yang tak terdengar, merasakan yang tak terlihat, dan percaya yang tak tergoyahkan. Biarkan hati tetap tenang, biarkan jiwa tetap terbuka. Allah berbicara dalam setiap detik yang kau lewati, bahkan saat kata tidak mampu mengekspresikannya. Jadikan sunyi sebagai guru dan hidupmu sebagai ladang untuk belajar, berserah, dan menemukannya dalam setiap helaan napas. Karena pada akhirnya, hamba yang paling dekat dengan Allah bukan yang paling banyak bicara, tapi yang mampu mendengar tanpa suara dan memahami tanpa kata,